Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Salatu wassalamu ala ashrafin nabihi wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilih, amma ba'd. Yang terhormat pengurus Masjid Darul Ilmi PTIK STIK, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Darul Ilm yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur telah memasuki malam ke-6 bulan suci Ramadan. Bulan yang berdasarkan banyak hadis sahih adalah bulan penuh ampunan Allah. Dalam bahasa agama kita disebut Ramadan Syahrul Maghfirah. Kenapa? Setiap tahun kita disediakan oleh Allah satu bulan khusus untuk kita mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita teliti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Quran memberikan kepada kita pelajaran bahwa manusia sejak pertama kali diciptakan punya sifat berperilaku menyimpang. Mana buktinya? Dalam Quran pada suratul Baqarah Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami berfirman, kata Allah, ya Adam, hai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu bersama istrimu di surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kamu makan, kata Allah, semua yang ada di surga dengan segala kenikmatannya. Cuma pesan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, katanya. Fatakuna minadh zalimin, kamu nanti akan menjadi orang yang zalim. Ayat ini memberikan pelajaran pada kita bahwa aturan sudah ada sejak zaman pertama kali manusia diciptakan. Hukum itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak masih ada di surga. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, yang ini tidak boleh. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan fa'azallahumas syaitan anha wa akhraja minhuma. Setan kemudian menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga keduanya keluar dari surga. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Nabi Adam dan Siti Hawa ketika itu kemudian karena dorongan bisikan iblis dan syaitan dan dorongan dari dalam hawa nafsu syahwat perutnya itu menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dalam tafsir katakan Nabi Adam diturunkan di Jaziratul Hind, di Jazirah India di Sri Lanka, sementara istri beliau di Jaziratul Arabia di Jeddah, katanya. Kedua suami istri yang semula berada di surga bersama-sama dipisahkan dalam jarak yang begitu jauh. Nabi Adam mencari istrinya, istrinya mencari suaminya sambil melepaskan keinginan untuk kembali kepada Allah. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa agar membaca sejumlah kalimat. Dalam surat Al-A'raf dikatakan kalimat itu adalah doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat zalim, telah melakukan perbuatan menyimpang atas diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni salah dan dosa kami itu.
wa tarhamna, engkau tidak memberikan kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami akan menjadi orang yang merugi selama-lamanya. Nabi Adam berdoa seperti itu dalam sejarah dikatakan 100 tahun. Sehingga diterima oleh Allah, fataba alaih, Allah menerima permohonan Nabi Adam itu dan mengharuskan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk bertawaf setelah bertemu dengan Siti Hawa di padang Arafah, tawaf di sekitar Ka'bah 1000 kali putar. Apa pelajaran yang bisa kita angkat? Manusia itu sejak awal punya karakter suka berbuat menyimpang. Setiap kali berbuat menyimpang ada dua sebabnya. Karena sebab yang datang dari luar, itulah karena bisikan syaitan, dan sebab yang datang dari dirinya, itulah dorongan syahwat. Nabi Adam kemudian kembali menginginkan keridhaan Allah, berdoa beliau kepada Allah, dan Allah menampilkan sifatnya yang maha pemurah, maha pengasih, penyayang dan pemaaf. Fataba alaih, memaafkan keduanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebiasaan menyimpang ini terus berlangsung dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Kita kasih contoh lagi, misalnya pada zaman Bani Israel, penyimpangannya berlangsung lebih berat lagi. Apa kata Allah? Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa selama 40 malam katanya, untuk mendapatkan kitab Taurat. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk berpuasa selama 30 hari. 30 hari 30 malam. Ya, sambil berjalan meninggalkan umat Bani Israel menuju Jabal Musa. Kalau Bapak ke Mesir Utara, Bapak akan ketemu Jabal Musa atau Jabal Tur. Setelah hari ke-30, Nabi Musa komplain, ya Allah, nggak enak bau mulutku nih katanya. Allah menurunkan malaikat Jibril, ya Musa, hai Musa, Allah memerintahkan kamu agar tambah lagi puasamu 10 hari. Ya, jadi 40 malam, 40 hari 40 malam. Apa maknanya? Kita dilarang berdasarkan ayat itu ngeluh kalau disuruh melaksanakan tugas. Tugas apapun yang diperintahkan oleh Allah, Allah sudah tahu kemampuan kita dan Allah sudah ukur kita bisa melaksanakannya. Komplain, ngeluh kepada Allah bukan sikap yang bijaksana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa setelah 40 hari 40 malam berpuasa di Jabal Tur, beliau mendapatkan Taurat. Ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, umatnya yang ditinggal Nabi Musa menyimpang lagi. Perilakunya menyimpang lagi. Dengan apa? Tsummat tahujumul ijla. Kamu, hai Bani Israel, melakukan perbuatan menyimpang, menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan, fatubu ila bari'ikum. Hai Bani Israel, bertaubatlah kamu kepada penciptamu, katanya. Jadi solusinya apa? Bertaubat, karena melakukan kesalahan besar. Caranya gimana? Faktulu anfusakum. Kalau Nabi Adam disuruh tawaf 1000 kali putar, kalau orang Bani Israel bertaubatnya apa? Faktulu anfusakum, dibunuh. Sampai di sini beda solusi yang Allah tetapkan kepada Nabi Adam dibandingkan kepada umat Nabi Musa. Tapi Allah kemudian mengatakan dalam ayat berikutnya, wa'afawna ankum, Allah memaafkan kamu. Kembali Allah tampil sebagai pemaaf, pengampun dosa manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdasarkan dua kasus yang sederhana ini, kita menyimpulkan manusia suka berbuat menyimpang. Penyebab penyimpangnya karena datang dari luar dirinya bisikan syaitan, dan dalam dirinya itulah syahwat hawa nafsu. Setiap kali melakukan kesalahan, orang kemudian kepengen kembali kepada Allah dengan berdoa meminta supaya diampuni. Dan Allah tampil dengan sifatnya mengampuni dosa manusia. Khusus untuk kita, tadi ayatnya dibaca oleh Pak Imam tadi,
Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun katanya. Bertaubatlah kamu katanya orang yang beriman semuanya. Orang yang beriman kita suruh bertaubat. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah sediakan khusus bulan yang penuh ampunan. Itulah Ramadan. Mari kita buktikan mana buktinya kalau Ramadan bulan ampunan. Yang pertama, di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat mahal. Ya. Quran menyebut malam itu Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ibadah, salat, zikir, doa, munajat, iktikaf. Imanan wahtisaban dilakukan karena iman kepada Allah dan mengharapkan balasan di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah lalu. Berdasarkan hadis ini, kita dijanjikan oleh Allah malam Lailatul Qadar penuh ampunan Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kapan Lailatul Qadar? Tentang hal ini terdapat ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam juga masih terlalu lama. Malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari juga masih terlalu jauh. Ya. Pengen yang pasti. Imam Syafi'i mengatakan malam 27 Ramadan. Katanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tapi ada seorang ilmuwan mengatakan kalau Anda kepengen dapat Lailatul Qadar, tidak usah tunggu tanggal 27 katanya. Dari tanggal 1 Anda jagain. Apa maknanya? Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengisi seluruh malam Ramadan ini, dari mulai tanggal 1 sampai sekarang malam ke-6 dan seterusnya, dipersilahkan untuk mengisinya dengan janji oleh Allah dapat insya Allah ampunan Allah. Amin. Aminnya pelan ya. Amin ya Rabbal. Apa untungnya dapat Lailatul Qadar? Kalau Bapak dapat Lailatul Qadar bukan cuma dapat ampunan, tapi umur kita diperpanjang oleh Allah. Umur itu ada 2 macam. Ada umur real, umur yang nyata, yang kita jalanin sekarang. Ada umur ritual, umur ibadah katanya. Umur ritual bisa lebih panjang dibandingkan umur real. Bagaimana nalarnya? Gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ada orang meninggal umur 80 tahun misalnya. Sejak umur 15 tahun dia tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Umur ritualnya orang itu 65 kali 83 4 tahun, 83 tahun 4 bulan plus 80. Jadi hampir 5.000 tahun. Itu baru Lailatul Qadar, belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji, belum umroh, belum sedekah. Jadi umur kita realnya dengan umur ritualnya bisa lebih panjang umur ritualnya. Pertanyaannya buat apa bicara-bicara umur ritual ini? Nabi Muhammad menjelang wafat, sebelum dicabut ruhnya oleh malakal maut, tanya dulu sama malakal maut. Ya malakal maut katanya. Kaifa hala ummati yaumal qiyamah? Hai malakal maut katanya. Bagaimana keadaan umatku nanti di hari kiamat? Kata malakal maut, Allah melarang umat lain masuk ke dalam surga sebelum umatmu dulu masuk surga. Apa artinya? Sebelum umat Nabi Adam masuk surga, sebelum umat Nabi Musa masuk surga, sebelum umat Nabi Isa masuk surga, orang PTIK dulu masuk surga. Ya. Kalau kita dapat Lailatul Qadar. Jadi Bapak ditantang, mumpung baru malam ke-6, jangan sampai lewat satu malam pun kita dari melaksanakan ibadah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang kedua, mana buktinya Ramadan malam ampunan? Nabi dalam hadisnya yang sahih, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan,
Malamnya kemudian melaksanakan Qiyamu Ramadan, dalam bahasa yang masyhur tarawih. Dilakukan karena iman kepada Allah dan mengharapkan balasan di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Apa maknanya? Puasa yang Bapak dan Ibu lakukan sudah sampai hari kelima tadi, tarawih yang akan Bapak langsungkan malam ke-6 sekarang ini menjanjikan ampunan Allah. Tausiahnya kalau boleh, jangan sampai kita lepas dari melaksanakan ibadah salat tarawih dan ibadah puasa Ramadan. Apa untungnya puasa Ramadan? Kata Nabi, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa orang puasa satu hari saja karena Allah, zahzahullahu wajahu anin nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan orang itu dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Orang PTK kan tiap hari ngitung kan. Kalau satu hari Bapak puasa, Bapak dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun kalau satu bulan. Kalau tiap Ramadan kita puasa, bisa dijanjikan, bisa dipastikan orang-orang jamaah PTIK insya Allah tidak masuk ke dalam neraka. Amin. Kalau gitu gimana? Jangan nggak puasa. Gitu. Tarawih yang kita lakukan sekarang ini juga menjanjikan ampunan Allah. Kalau begitu, mumpung ada kesempatan, badan sehat, masjidnya bagus, suasana juga enak, protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan baik, yakin kita insya Allah dapat ampunan Allah. Amin. Setuju nggak? Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana lagi amal di bulan Ramadan yang menjanjikan ampunan? Kata Nabi, man fattara sha'iman, siapa yang memberi buka kepada orang yang berbuka puasa di waktu maghrib. Jadi begitu masuk waktu maghrib, ada orang berpuasa, kita ajak, Pak buka sama-sama saya. Kana maghfiratan lidzunubihi, amalnya itu memberi makan orang berbuka puasa, mengajak orang berbuka puasa di waktu maghrib itu maghfiratan lidzunubi, ampunan dari Allah atas dosanya. Bukan cuma itu katanya, wa itqu raqabatin minan nar, dan orang itu dibebaskan dari ancaman api neraka. Bukan cuma itu, ada hadis berikutnya mengatakan orang itu mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang diajak berbuka puasa, tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sahabat tanya, ya Rasul, katanya, laisa kulluna yajid ma yufattis sharaim. Tidak semua di antara kami bisa memberi makan kepada orang berbuka puasa. Kata Nabi, yu'tillahu hadzal thawab man fattara shaiman walau tamrah. Allah akan memberikan pahala ini berupa ampunan, dibebaskan dari api neraka, dapat pahala sebesar pahala orang diajak berbuka puasa. Kalau ada orang memberi orang berbuka puasa meskipun dengan seteguk air. Kalau kita lihat nilai ekonomisnya, Bapak beli air mineral 1 cup itu, kemudian ada orang berbuka puasa, kita kasih dia, nih buka puasa sama-sama kita. Ampunan Allah, dibebaskan dari api neraka, dan pahala sebesar itu kita peroleh karena kebaikan kita itu. Pandemi ini, suka atau tidak suka, telah menimbulkan dampak ekonomi yang tidak kecil. Banyak orang yang butuh perhatian kita. Kalau begitu, kalau Ramadan kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan ampunan, mumpung Ramadan ini tiba, kita punya rezeki lebih, gunakan buat berbagi kepada sesama. Kalau begitu, peluang untuk berbagi begitu besar, peluang untuk dapat ampunan begitu besar. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau Anda pergi ke Mekah Madinah sebelum pandemi, 2 tahun yang lalu, setahun sebelum pandemi, saya ada di Mekah selama 14 hari. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, penuh dengan makanan. Setiap kali kita mau buka puasa, makanan berlimpah ruah. Begitu juga ketika kita sahur, disediakan dengan gratis. Siapa yang menyediakan? Aghniya'u Makkah wal Madinah, orang-orang kaya di Mekah dan Madinah. Kenapa begitu? Karena mereka kepingin harta yang mereka punya itu dinikmati oleh orang yang berbuka puasa, dan mereka dapat pahalanya. Tausiahnya apa?
orang Kebayoran Baru, orang PTIK jangan kalah sama orang Mekah. Amin. Aminnya pelan nih. Amin. Ya. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Kesempatannya mahal. Mumpung Ramadan, rebut Ramadan. Tahun depan belum tentu kita bisa ngalami Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan peluang emas untuk mendapatkan ampunan, surganya Allah, dan juga pahala yang besar. Mari kita isi Ramadan, kita tekadkan dari sekarang, ya Allah, izinkan aku tahun ini bisa meraih Lailatul Qadar. Amin. Izinkan aku ya Allah, tahun ini bisa sukses puasa Ramadan sebulan penuh, tarawih sebulan penuh, khatam Quran berkali-kali. Amin. Dan mendapatkan surgamu ya Allah. Kalau dalam perspektif tasawuf, bukan cuma dapat surga, kita bisa ketemu Allah, bertemu Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa, dia dapat 2 kali kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, gembira yang pertama ketika dia berbuka puasa, dan gembira yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kedua katanya ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Berdasarkan hadis ini dan fakta di lapangan, orang bisa ketemu Allah. Kalau begitu, kita tekadkan dari sekarang, ya Allah, izinkan kami supaya bisa bertemu Engkau nanti di surgamu. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.